Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi putranya berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mengangkat tangan untuk memanggil pedang panjang tembus pandang, yang dia tebaskan ke arah tangan emas dengan kekuatan ganas. Dentang tajam terdengar, dan semburan cahaya keemasan yang menusuk meletus begitu pedangnya mengenai tangan berbulu itu. Harta karun itu kemudian segera meledak, dan pemuda itu dipaksa mundur beberapa langkah berturut-turut akibat serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk esensi darah, lalu jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Aku sudah memberikan batasan di sekitar tempat ini, jadi tidak ada yang akan mendengarmu tidak peduli seberapa keras kamu berteriak. Kamu benar-benar berani menangkap pendeta Tao ini meskipun sadar bahwa dia memiliki pendukung yang kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani mengambilnya hanya karena keluarga Long terlibat? Suara laki-laki terdengar lagi. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus, dan sesosok emas muncul di ruangan itu. Ini adalah kera iblis emas yang tingginya sekitar 40 kaki, mengenakan baju besi perak. Kera iblis itu memiliki sepasang mata biru dan mulut penuh taring yang mengancam. Aura yang sangat ganas meletus dari tubuhnya, dan ada juga ki hitam yang mengerikan berputar-putar di sekelilingnya. Kamu seorang kultivator setan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua itu berseru. Sedikit keheranan juga muncul di mata wanita itu saat dia berjuang untuk mencegahnya berputar kembali ke kepalanya. Hehe, kenapa kamu begitu terkejut? Melihat kamu jelas-jelas memiliki keinginan mati, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Cahaya ganas melintas di mata kera emas, dan cahaya keemasan meletus dari jari-jari yang terkunci di sekitar tenggorokan wanita tua itu saat Han Li bersiap untuk mematahkan lehernya. Tidak, senior, berhenti. Pria tua dan putranya sama-sama berteriak untuk mencoba dan menghentikan Han Li, tetapi mereka berdua sama sekali tidak berdaya oleh serangan Han Li, dan hanya bisa melihat dengan ngeri dan putus asa. Pandangan putus asa juga muncul di mata wanita tua itu ketika tiba-tiba, suara dingin terdengar dari luar ruangan. Kamu juga cukup berani menyusup ke wilayahku dan membunuh keturunanku. Setelah suara itu menghilang, ledakan keras terdengar dari atas, diikuti oleh tangan ungu besar yang berukuran sekitar 10 kaki merobek atap. Tangan itu memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya, dan itu menembus batasan yang telah dibuat Han Li sebelum meraih dengan kejam ke arah kepala kera emas raksasa itu. Eksentrik Long, ekspresi kera emas tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan geraman rendah, membuang wanita tua itu ke samping sebelum meraih dengan tangannya sendiri. Telapak tangan emasnya membengkak dengan cepat untuk secara langsung menentang tangan ungu raksasa itu, dan pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih Qi Lingzi yang seperti boneka dengan tangan lainnya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus ketika bola besar cahaya keemasan dan ungu muncul di ruangan itu, dan tekanan spiritual yang sangat besar yang meletus dari bentrokan itu langsung menghancurkan atap dan dinding ruangan. Suara harf yang dingin terdengar dari dalam cahaya spiritual yang menyilaukan, diikuti oleh sosok emas yang muncul kembali lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Kamu pikir kamu bisa lolos? Pemilik tangan ungu meraung dengan suara dingin, diikuti seberkas cahaya ungu melesat mengejar sosok emas, dan yang pertama bahkan lebih cepat daripada yang terakhir. Keributan besar seperti itu secara alami mengingatkan semua orang di seluruh benteng, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dari segala arah untuk melihat apa yang terjadi. Dalam sekejap, sosok emas dan garis cahaya ungu telah keluar dari tembok kota dan terbang ke kabut putih di luar. Banyak kultivator keluarga Long tiba di tepi kabut, serangkaian ledakan sudah terjadi di dalam kabut putih keruh. Setelah itu, serangkaian raungan dan tangisan marah terdengar, dan dua semburan tekanan spiritual yang mencengangkan meletus dari dalam lautan kabut,
menyebabkan formasi ilusi di atas, yang mensimulasikan langit, melengkung dan berputar dengan keras. Dua semburan tekanan spiritual tampaknya berimbang, dan semua keluarga Long di dekatnya bertukar pandang dengan heran satu sama lain. Mereka sudah menyadari bahwa salah satu orang dalam kabut tidak lain adalah patriark mereka, namun orang lain masih berhasil bertahan. Mungkinkah ini adalah makhluk tahap integrasi tubuh akhir lainnya? Dalam hal itu, para kultivator transformasi dewa, dan tempering spasial seperti mereka pada dasarnya akan bunuh diri jika bergegas ke dalam kabut untuk bergabung dalam pertempuran. Keluarga Long dipimpin oleh pemimpin keluarga mereka, yang merupakan pria parubaya berjubah ungu. Dia menatap ke lautan kabut dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya, tapi dia juga cukup ragu untuk bergabung dalam pertempuran saat dia merasakan tekanan spiritual yang sangat besar yang berasal dari dalam kabut. Hehe, pemimpin keluarga Long, apakah kamu ingin aku turun tangan untuk memisahkan mereka? Suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari belakang pemimpin keluarga. Hati pria berjubah ungu itu tersentak mendengar hal ini, dan dia segera berbalik untuk menemukan seorang wanita cantik berjubah kuning yang tampaknya berusia sekitar 18 tahun. Wanita itu berdiri di belakangnya dan menilai dia dengan senyum tipis. Wanita ini adalah perawan suci 1000 musim gugur yang sangat terkenal dari perlombaan roh artefak. Pria berjubah ungu itu sedikit skeptis terhadap motif wanita berjubah kuning itu, tetapi dia berpura-pura dengan ekspresi gembira, dan buru-buru berkata, "Senior 1000 musim gugur. Tangkap dia, aku tidak bisa melakukan itu. Bahkan jika aku mau, aku mungkin tidak bisa. Selain itu, aku mungkin berhubungan baik dengan keluarga Longmu, tapi aku pasti tidak bisa begitu saja menyinggung kultivator integrasi tubuh lainnya demi kamu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memisahkan mereka dan mengakhiri pertempuran ini," kata Holy Maiden Tousan Autumn sambil tersenyum. Pemimpin keluarga Long ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui, itu juga sudah cukup. Ayahku telah mengeluarkan energi saat mengurus beberapa masalah beberapa hari yang lalu, jadi tidak ideal baginya untuk melawan musuh yang kuat seperti ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan... sepertinya aku tidak perlu ikut campur. Gadis suci 1000 musim gugur mengalihkan pandangannya ke lautan kabut saat ekspresi yang sedikit muram muncul di wajahnya. Apa maksudmu dengan itu, Sek? Pria berjubah ungu itu sedikit goyah setelah mendengar ini, namun sebelum dia bahkan bisa sepenuhnya mengartikulasikan pertanyaannya, tanah di dekat seluruh benteng tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi meletus di dalam lautan kabut, diikuti dengan pekikan yang tajam. Semburan energi emas dan ungu yang dahsyat melonjak dari dalam lautan kabut, meniup semua kabut sebelum menyapu langsung ke arah keluarga Long. Ini membuat para kultivator keluarga Long menjadi panik, dan yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah buru-buru mundur untuk mencari perlindungan di balik tembok kota. Sementara itu, para kultivator tingkat tinggi semuanya melepaskan harta pelindung untuk melindungi diri sendiri, dan juga mundur beberapa langkah ke jarak yang lebih aman. Hanya Holy Maiden Tousan Autumn yang membiarkan energi menyapu dirinya sambil tetap diam di tempat. Namun, senyumnya sudah memudar, dan telah digantikan dengan ekspresi muram. Semua kabut putih diberantas oleh letusan energi, dan baru pada saat itulah kedua sosok di kejauhan terungkap kepada semua orang. Salah satunya adalah kera emas pegunungan yang tingginya lebih dari 300 kaki, dan ia memegang seorang pendeta Taois di satu tangan sementara tangan lainnya mengepal menjadi tinju yang mengancam. Sosok humanoid berukuran normal di depan kera raksasa adalah patriark keluarga Long. Pada titik ini, sepasang tanduk naga emas muncul di kepalanya, dan sisik emas muncul di sisi wajahnya. Bahkan pupil matanya berwarna emas berkilauan, dan seperti kera, dia juga tidak memegang senjata apapun.
Tanah tempat mereka berdua berdiri dipenuhi dengan kawah dengan ukuran berbeda, yang jelas telah rusak parah akibat pertempuran mereka. Hehe, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator integrasi tubuh yang terlambat dari keluarga roh sejati nomor 1, untuk berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan saya menggunakan tidak lebih dari tubuh fisik Anda. Namun, Anda tidak akan dapat mencegah saya pergi, kera emas raksasa meraung. Kamu siapa? Dari apa yang aku tahu, tidak ada kultivator iblis tipe kera lain yang telah mencapai tahap integrasi tubuh selain dari Daoist Master Yellow Brow itu, tanya patriark keluarga Long. Hehe, kamu bisa berspekulasi tentang siapa aku di waktumu sendiri. Melihat kamu telah melangkah secara langsung, aku akan membiarkan orang-orang itu hidup. Namun, jika hal yang sama terjadi lagi, jangan salahkan aku karena membunuh mereka. Kera raksasa meraung dengan suara mengancam. Setelah itu, lapisan api perak yang berkilauan muncul di sekujur tubuhnya, dan jatuh ke udara di dekatnya. Suara sputtering terdengar saat ruang di sana dilelehkan oleh api perak, memperlihatkan lubang hitam. Kera raksasa menghilang ke dalam lubang hitam, dan patriark keluarga panjang tidak berusaha mengejar. Dia hanya tetap di tempat dan menatap lubang hitam yang menyusut dengan cepat, tampaknya sedang berpikir keras tentang sesuatu. Baru pada saat itulah pria berjubah ungu itu buru-buru mendekatinya dengan hormat bersama dengan para tetua keluarga Long. Apakah kamu baik-baik saja, ayah? Tentu saja. Apa menurutmu kera itu mampu melukaiku? Patriark keluarga Long menjawab. Tentu saja bukan itu maksudnya, saya hanya sedikit khawatir karena Anda bahkan telah mengaktifkan tubuh setengah naga Anda, ayah, kata pria berjubah ungu itu. Patriark keluarga panjang tiba-tiba bertanya dengan suara dingin, kamu mendengar apa yang dikatakan kultivator iblis itu sebelum dia pergi, kan? Sebagai pemimpin keluarga Long, aku kira kamu tahu sesuatu tentang ini. Masalah ini menyangkut saudara perempuan saya, Nona Lee. Saya baru saja akan melaporkan ini kepada Anda, dan saya tidak berpikir bahwa kultivator iblis yang begitu kuat akan terlibat. Saya juga tidak berpikir bahwa dia akan tiba di sini begitu cepat, pria berjubah ungu menjawab dengan senyum masam. Nyonya Lee, apakah itu yang menikah dengan seseorang di luar keluarga kita? Kapan dia sampai di sini? Lupakan saja, ceritakan nanti, kata patriark keluarga Long dengan suara tegas. Pemimpin keluarga panjang menjawab dengan hormat. Meskipun dia adalah pemimpin keluarga dan putra dari patriark keluarga Long ini, semua itu tidak lagi berarti sejak patriark mulai menggunakan seni kultivasi Hairless Dao, yang secara bertahap menghilangkan semua emosinya. Itu adalah tugas yang cukup berbahaya untuk berinteraksi dengan patriark keluarga Long setiap hari, dan bahkan sebagai putranya, pemimpin keluarga tidak berani lengah sejenak. Apakah itu transformasi setengah naga yang diberikan oleh garis keturunan naga sejati? Benar-benar pengalaman yang cukup membuka mata bagi saya untuk melihat Anda menghadapi seorang kultivator setan dengan pijakan yang sama hanya dengan tubuh fisik Anda saja, kata gadis suci 1000 musim gugur dengan senyum saat perlahan terbang dari jauh. Aku seorang kultivator integrasi tubuh akhir, namun aku bahkan tidak mampu mengalahkan kultivator setan tahap integrasi tubuh awal itu. Apakah aku seharusnya senang dengan diriku sendiri? Apakah kamu mungkin mengejekku, gadis suci? Patriark keluarga Long bertanya dengan suara dingin. Gadis suci 1000 musim gugur menjawab, hehe, tentu saja tidak, rekan Daoist Long. Seperti yang kita semua tahu, kultivator setan sangat terkenal karena tubuhnya yang kuat, dan khususnya, kultivator tipe kera yang paling unggul. Saya yakin, tidak perlu menjelaskan kepada Anda mengapa sangat mengesankan bahwa Anda mampu menghadapi kultivator setan tipe kera tahap integrasi tubuh dalam pertempuran langsung dengan tubuh fisik Anda sendiri. Jika Anda telah melepaskan beberapa kemampuan kuat lainnya, Anda pasti bisa mengalahkan kultivator iblis itu dalam waktu singkat.
Jika kamu benar-benar berpikir begitu, aku khawatir kamu salah besar, gadis suci. Patriark keluarga Long tiba-tiba berkata dengan senyum dingin yang aneh. Oh, apakah kamu menemukan sesuatu selama pertarunganmu tadi? Gadis suci 1000 musim gugur bertanya dengan bingung. Alih-alih menjawab pertanyaannya segera, Patriark keluarga Long menoleh ke semua kultivator terdekat, dan menginstruksikan, kalian semua, kembalilah sekarang, saya ingin berbicara dengan rekan 1000 musim gugur sendirian. Tanduk dan sisik naga di kepala dan wajahnya memudar, dan mata emasnya juga kembali ke warna hitam aslinya. Semua keluarga Long terbang kembali ke benteng, meninggalkan patriark keluarga dan gadis suci 1000 musim gugur untuk berbicara. Dari tindakan pencegahan yang kamu ambil, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa kera iblis itu tampaknya bukan makhluk biasa, kata Holy Maiden Tousan Autumn setelah semua orang pergi. Aku curiga dia berasal dari Pulau Suci, kata patriark keluarga Long, dan gadis suci 1000 musim gugur cukup terkejut mendengar ini. Pulau Suci, bukankah itu alam suci yang dimiliki oleh ras manusia dan ras iblismu? Dia bertanya, itu benar. Kalau tidak, sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana kera iblis tahap integrasi tubuh itu bisa muncul dalam ras iblis. Setiap 1000 tahun sekali, Pulau Suci akan memilih talenta muda yang cerdas dari dua ras kita untuk mengisi kembali barisan mereka. Sudah jutaan tahun telah berlalu sejak berdirinya Pulau Suci, dan tidak ada yang tahu persis berapa banyak makhluk tahap integrasi tubuh yang ada di pulau itu, tapi saya perkirakan setidaknya akan ada 30 makhluk tahap integrasi tubuh di sana. Bahwa kekhawatiran kelangsungan hidup dua ras kita muncul, makhluk tahap integrasi tubuh yang tinggal di Pulau Suci dilarang meninggalkan pulau. Justru karena keberadaan pulau inilah ras manusia dan iblis kita dapat bertahan hidup di alam roh sampai saat ini, patriark keluarga Long menjelaskan. Hehe, sepertinya Pulau Sucimu mirip dengan kuil suci ras roh kita. Aku juga tidak tahu berapa banyak makhluk level roh kudus yang ada di kuil suci kita, desah gadis suci 1000 musim gugur. Setelah keheningan singkat, patriark keluarga Long melanjutkan, ada juga alasan lain di balik teoriku. Menurut pengetahuanku, Pulau Suci dijaga oleh pasukan iblis, dan salah satu cabang pasukan itu terdiri dari kera Vajra yang sangat langka. Kera raksasa itu menyerupai kera Vajra dalam penampilan, dan jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator integrasi tubuh awal. Saya tidak menggunakan kemampuan yang kuat selama pertempuran itu, tetapi kera raksasa itu pasti memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya juga. Bahkan jika saya telah bertarung dengan seluruh kekuatan, saya masih tidak yakin bahwa saya akan dapat mencegah kera itu melarikan diri. Selain itu, jika dia benar-benar berasal dari Pulau Suci, maka itu akan menjadi alasan lain, mengapa saya tidak ingin memaksakan masalah ini. Apakah kera iblis itu benar-benar menakutkan? Tanpa melawannya secara pribadi, sulit bagiku untuk secara akurat mengukur kekuatannya, tetapi lapisan api perak yang disulapnya mampu meleleh di angkasa, dan aku merasa sangat terancam olehnya, gadis suci 1000 musim gugur berkata saat senyumnya akhirnya memudar. Dari apa yang saya dengar, kera Vajra memiliki kemampuan bawaan yang dikenal sebagai 9 api sejati yang baru lahir. Ini adalah kemampuan bawaan yang sangat kuat, tetapi sangat sedikit kera Vajra yang benar-benar berhasil mencapainya dan mengolahnya hingga tingkat yang luar biasa, jadi tidak banyak orang yang menyadari seperti apa nyala api itu, kata patriark keluarga Long itu. Jadi kamu yakin bahwa kera emas itu adalah kera Vajra? Gadis suci 1000 musim gugur bertanya dengan ragu. Kemungkinan besar memang demikian, jawab patriark keluarga Long dengan percaya diri. Baiklah, mengingat kultivator iblis itu berasal dari Pulau Suci, kita hanya harus membiarkan masa lalu berlalu, Holy Maiden Tousan Autumn terkekeh. Bukan karena aku takut dengan ras kera Vajra, aku hanya tidak ingin menyeberangi Pulau Suci. Selain itu,
Dari kata-kata perpisahan kera, tampaknya serangan ini tidak sepenuhnya tidak beralasan, jadi saya harus menyelidiki masalah ini, kata patriark keluarga Long dengan tatapan dingin di matanya. Aku tidak akan mengomentari urusan internal keluargamu, tetapi mengenai masalah lain itu, kita sudah berbicara selama sehari semalam, namun kita masih belum mencapai kesepakatan. Apakah kita akan melanjutkan kebuntuan ini? Saya telah mengambil risiko yang cukup untuk datang ke sini, dan saya memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan selain melakukan kontak dengan keluarga Long Anda. Ekspresi Holy Maiden Tousan Autumn juga mendingin saat dia berbicara. Kondisi keluarga Long kami cukup sederhana, bukan? Selama Anda bersedia memberikan 10 roh buangan tak berakal kepada keluarga kami untuk setiap bahtera, kami bersedia membagi Anda sepertiga dari atlas raksasa bahtera yang kami sempurnakan. Apakah itu bukan pertukaran yang cukup menguntungkan untuk ras roh Anda? Menurut pengetahuan saya, Anda makhluk roh artefak bahkan tidak menganggap roh limbah sama sekali, jadi itu harus menjadi tawaran yang fantastis bagi Anda untuk dapat bertukar mereka untuk begitu banyak Giant Atlas Ark, jawab patriark keluarga Long. Ras roh artefak kita memang meremehkan roh limbah, tetapi menurut hukum seluruh ras roh, memberikan roh limbah ke ras asing adalah kejahatan yang sebanding dengan pengkhianatan. Kami bersedia menawarkan paling banyak hanya 5 roh buangan per bahtera. Selain itu, saya mengambil risiko besar untuk memfasilitasi pertukaran ini dengan keluarga Anda, namun Anda hanya bersedia menawarkan sepertiga dari tabut atlas raksasa sebagai imbalan, sehingga risiko terlalu besar. Maafkan aku karena lancang, tetapi jika aku tahu sejak awal bahwa keluarga Long akan sangat pelit, aku lebih suka cetak biru itu jatuh ke tangan salah satu dari 3 penguasa atau 7 raja. Aku yakin mereka akan lebih murah hati dan tulus daripada keluargamu, kata Holy Maiden Tousan Autumn. Patriark keluarga Long melihat gadis suci 1000 musim gugur, untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara lagi, tidak perlu mencoba dan mendorong saya seperti ini, rekan Daois 1000 musim gugur. Saya yakin Anda menyadari bahwa seni kultivasi Hairless Dao telah menyingkirkan saya dari semua kekeliruan emosional, jadi permainan pikiran Anda sia-sia. Namun, sebagai isyarat itikat baik, saya akan membuat kompromi, kami akan menerima 8 limbah roh per bahtera, dan kami akan memberikan Anda 40% dari semua bahtera yang kami sempurnakan. 40% dan 8 roh buangan per bahtera. Aku setuju dengan pembagian persentase, tapi paling banyak, aku hanya bisa menawarkan 7 roh buangan per bahtera, kata Holy Maiden Tousan Autumn dengan hati-hati. Baiklah, 7, kalau begitu. Sekarang setelah selesai, kita harus mendiskusikan kolaborasi kita dalam persiapan untuk kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Patriark keluarga Long setuju. Gadis suci 1000 musim gugur sangat gembira mendengar ini, dan senyum indah muncul di wajahnya. Tentu saja, selama pertukaran dapat difasilitasi dengan lancar, ras roh artifak kami akan dengan senang hati terus bekerja dengan keluarga Longmu. Kalau begitu, ikutlah denganku, gadis suci, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara, jadi mari kita kembali ke menara, kata patriark keluarga Long. Seolah telah melupakan kera iblis. Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin selingan singkat dari kera iblis tahap integrasi tubuh awal dibandingkan dengan pentingnya kelangsungan hidup keluarga Long selama kesusahan yang jahat. Sementara itu, kera emas telah turun ke gunung yang benar-benar sepi yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Ketika menggunakan api perak untuk menembus batasan di sekitar istana selamat datang abadi, itu secara alami mengingatkan para penjaga di istana, tetapi pada saat mereka tiba di tempat kejadian, kera itu telah menghilang ke kejauhan. Para penjaga hanya berada di tahap transformasi dewa dan tempering spasial, jadi tidak mungkin mereka bisa menangkapnya. Dengan demikian, hanya melakukan pengejaran sebagai formalitas,
meskipun mengetahui bahwa upaya mereka pada akhirnya akan sia-sia. Setelah itu, mereka mengirim beberapa orang untuk menanyai beberapa anggota keluarga Long secara singkat, dan mereka tercengang mendengar bahwa pelakunya adalah kultivator setan tahap integrasi tubuh. Karena itu, mereka hanya bisa menutup mata terhadap masalah ini setelah melakukan beberapa perbaikan. Namun, berita kera emas tahap integrasi tubuh ini menyusup ke wilayah keluarga Long dengan cepat menyebar seperti api di antara kultivator integrasi tubuh lainnya yang menghadiri konvensi, dan banyak dari mereka mengirim bawahan untuk menyelidiki masalah ini, semuanya sia-sia. Tidak ada yang pernah mendengar tentang kera emas raksasa ini sebelumnya, dan kera itu menghilang tanpa jejak setelah kejadian tersebut. Ini cukup membuat frustrasi banyak orang, dan beberapa dari mereka juga memikirkan pulau suci itu. Tentu saja, kera emas raksasa itu secara alami tidak menyadari semua ini. Pada saat ini, ia berada di puncak gunung, dan setelah memeriksa sekelilingnya, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, di mana ia berubah menjadi seorang pemuda dengan serangkaian fitur wajah biasa.